Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Yusma Resti Fauzi, akan menjelaskan mengenai form penilaian skor keamanan pangan pada CAS produk Kalio. Di sini ada beberapa komponen dan subkomponen yang termasuk dalam penilaian skor keamanan pangan. Sebelumnya, pada penilaian ini akan diberi nilai 1 atau 2, di mana 1 menandakan bahwa dapat terpenuhi atau sesuai dengan kriteria, sedangkan jika diberi nilai 2 itu tandanya tidak memenuhi kriteria. Namun, dapat diberi tanda bintang jika tidak memenuhi kriteria, namun masih bisa ditoleransi. Baiklah, langsung saja pada komponen pertama, yaitu pemilihan dan penyimpanan bahan makanan. Dengan subkomponen yang pertama, bahan makanan yang digunakan masih segar, diberikan skor 1, tandanya terpenuhi sesuai dengan kriteria. Kemudian yang kedua, bahan makanan yang digunakan tidak rusak, diberikan skor 1. Kemudian yang ketiga, bahan makanan yang digunakan tidak busuk, diberikan skor 1. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan wadah atau kotak bekas pupuk atau pestisida untuk menyimpan dan membawa bahan makanan, diberikan skor 1 juga. Lalu selanjutnya, bahan makanan disimpan jauh dari bahan beracun atau berbahaya, diberikan skor 1. Lalu bahan makanan disimpan pada tempat tertutup, diberikan skor 1. Kemudian bahan makanan disimpan pada tempat bersih, diberikan skor 1. Lalu yang terakhir, bahan makanan disimpan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, diberikan skor 1. Tandanya, pada komponen kali ini, pemilihan dan penyimpanan bahan makanan, itu skor rata-rata yang diperoleh adalah 1. Tandanya, pada produk Kalio ini sudah sesuai dengan kriteria. Kemudian, untuk komponen yang kedua, yaitu higien pemasak, di mana subkomponen yang pertama, pemasak harus berbadan sehat, itu diberikan skor 1. Kemudian pemasak harus berpakaian bersih, diberikan skor 1. Kemudian pemasak memakai tutup kepala selama memasak, diberikan skor 2, namun ditandai dengan bintang. Artinya pada case kali ini tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kriteria, namun masih bisa ditoleransi. Kemudian yang keempat ada pemasak memakai alas kaki selama memasak, diberikan skor 2 juga, namun tetap diberikan tanda bintang. Kemudian yang selanjutnya, mencuci tangan sebelum dan sesudah masak, diberikan skor 1, artinya sudah memenuhi kriteria. Kemudian yang selanjutnya, mencuci tangan menggunakan sabun sesudah dari WC atau buang air, diberikan skor 1. Lalu, ketika bersin tidak menghadap ke makanan, diberikan skor 1. Kemudian, kuku pemasak selalu bersih dan tidak panjang, diberikan skor 1. Artinya, pada komponen kedua kali ini, yaitu higien pemasak, itu rata-rata memperoleh skor 1, namun ada 2 subkomponen yang memperoleh skor 2, namun diberikan tanda bintang, artinya kesalahan ini masih dapat ditoleransi. Selanjutnya ada komponen yang ketiga, yaitu pengolahan bahan makanan, di mana subkomponennya yang pertama, peralatan memasak yang digunakan harus bersih dan kering, diberikan skor 1. Kemudian peralatan memasak harus dicuci sebelum dan sesudah dipakai memasak, diberikan skor 1. Kemudian peralatan memasak dikeringkan terlebih dahulu setelah dicuci, diberikan skor 1. Kemudian peralatan memasak disimpan di tempat yang bersih, diberikan skor 1. Kemudian peralatan memasak disimpan di tempat yang jauh dari bahan beracun atau berbahaya, diberikan skor 1. Kemudian dapur tempat memasak harus dalam keadaan bersih, diberikan skor 1. Kemudian dapur tempat memasak harus dalam keadaan kering, diberikan skor 1 juga. Lalu dapur tempat memasak harus mempunyai ventilasi yang cukup, diberikan skor 1. Kemudian dapur terletak jauh dari kandang ternak, diberikan skor 1. Kemudian selalu tersedia air bersih dalam wadah tertutup, itu diberikan skor 2, namun tetap diberi tanda bintang. Lalu selanjutnya, di dapur tersedia tempat sampah yang tertutup, diberikan skor 1. Kemudian pembuangan air
limbah harus lancar, diberikan skor 1. Bahan beracun atau berbahaya tidak boleh disimpan di dapur, diberikan skor 1. Kemudian, jarak tempat memasak ke tempat distribusi tidak lebih dari 1 jam. Itu diberikan skor 2, namun tetap diberikan tanda bintang, artinya masih dapat ditoleransi. Kemudian, pisau dan telenan yang digunakan harus bersih, diberikan skor 1. Kemudian, bagian makanan yang tidak dimakan tidak ikut dimasak. Ini dapat didapatkan skor 2. Kemudian, bahan makanan dicuci dengan air bersih, diberikan skor 1. Meracik atau membuat adonan menggunakan alat yang bersih, diberikan skor 1. Kemudian, adonan atau bahan makanan yang telah diracik harus segera dimasak, diberikan skor 1. Kemudian, makanan segera diangkat setelah matang, diberikan skor 1. Kemudian, makanan yang telah matang ditempatkan pada wadah bersih dan terhindar dari debu dan serangga, diberikan skor 1. Kemudian, makanan tidak dibungkus dengan menggunakan pembungkus dari kertas koran atau kertas ketikan, diberikan skor 1. Selanjutnya, ada makanan dibungkus dengan pembungkus yang bersih, tidak menggunakan bekas pembungkus bahan beracun, diberikan skor 1. Kemudian, memegang makanan yang telah matang menggunakan sendok, garpu, alat penjepit, atau sarung tangan, diberikan skor 1. Kemudian, ada tidak menyimpan makanan yang matang lebih dari 4 jam, terutama makanan berkuah atau bersantan, diberikan skor 1. Kemudian, untuk makanan goreng, minyak goreng tidak boleh digunakan jika sudah berwarna coklat tua atau sudah dipakai lebih dari 4 kali, diberikan skor 1. Kemudian, untuk makanan basah, merebus dan mengkukus makanan dalam wadah tertutup, diberikan skor 1. Dalam komponen ini, terdapat banyak juga yang mendapatkan skor 1. Artinya, sudah banyak kriteria yang sudah terpenuhi. Kemudian, ada komponen distribusi makanan, di mana subkomponen yang pertama yaitu selama distribusi, makanan ditempatkan dalam wadah yang bersih dan tertutup, diberikan skor 1. Kemudian, pembawa makanan berpakaian bersih dan mencuci tangan, diberikan skor 1. Kemudian, tangan dicuci dengan sabun sebelum membagikan makanan, diberikan skor 2, namun dengan tanda bintang, artinya masih dapat ditoleransi. Kemudian, makanan tidak boleh berlendir, berubah rasa, atau berbau basi sebelum dibagikan, diberikan skor 1. Kemudian, makanan ditempatkan dalam tempat yang bersih dan kering, diberikan skor 1. Dan mencuci tangan sebelum makan, diberikan skor 1. Kemudian, makanan tidak dipegang langsung menggunakan alat untuk memegang makanan saat dibagikan, diberikan skor 1. Pada komponen ini juga rata-rata skor yang diperoleh adalah 1. Artinya masih kriteria sudah terpenuhi. Berdasarkan skor penilaian keamanan pangan pada case produk Kalio kali ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak sekali hal-hal atau komponen serta subkomponen yang mendapatkan nilai 1, yang artinya terpenuhi sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, kelompok B, produk Kalio ini sudah dapat dikomersilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikira Sekar Aulia, BPS 1911-12-2024 dari kelas Termobakteriologi DTHP dari grup D. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari grup D mengenai kasus yang telah diberikan, yaitu produk Kalio. Nah, dari hasil yang kami diskusikan, terdapat beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu Kalio daging merupakan makanan khas daerah Minangkabau yang sudah dikenal secara luas. Nah, pada poin ini kami rasa sudah sesuai dengan peraturan BPOM bab 1 pasal 1 ayat 1, yang dimana pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, sebagai yang dimana berfungsi sebagai makanan ataupun minuman bagi konsumsi manusia.
Poin yang kedua yaitu mengenai proses termal, yang dimana sebagai salah satu teknologi pengolahan dan pengawetan pangan yang digunakan secara luas, mempunyai peluang yang baik untuk diaplikasikan pada menu tradisional kalio tersebut. Nah, menurut kami di sini kalimat ini sudah sesuai dengan peraturan BPOM bab 2 pasal 2 dan ayat 1. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai teknologi pengalengan yang dapat diaplikasikan pada produk kalio ini. Nah, pada poin ini kami sudah setuju, dan kalimat ini juga sudah sesuai dengan peraturan BPOM bab 1 pasal 1 ayat 5, yang dimana pada pasal ini dijelaskan di sini pangan steril komersial adalah pangan berasam rendah yang dikemas secara hermetis, disterilisasi komersial, dan disimpan pada suhu ruang. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu sementara nilai kekerasan daging untuk ketiga suhu menurun sampai F0 sama dengan 3 menit. Kemudian terus meningkat perlahan sampai F0 sama dengan 18 menit. Nah, ini sudah sesuai dengan peraturan BPOM bab 3 pasal 3 ayat 2, yang dimana pangan sterilisasi komersial harus memberikan nilai F0 sekurang-kurangnya adalah 3 menit. Nah, ini dihitung terhadap spora Clostridium botulinum. Kemudian, pada case diperoleh kesimpulan proses optimum dengan proses yang paling efisien dalam hal waktu dan biaya yaitu pada suhu 121 derajat Celcius dan nilai F0 sama dengan 3 menit. Nah, nilai F0 3 menit ini juga sudah cukup untuk mereduksi 13 siklus log Clostridium botulinum. Ini juga sudah sesuai dan sudah memenuhi standar pangan dunia yang menurut USDA FSIS, sehingga dapat dikatakan bahwa kalio ini adalah aman. Nah, ini juga sudah sesuai dengan peraturan BPOM bab 3 pasal 3 ayat 2. Selanjutnya, pada kasus dijelaskan bahwa dari segi rasa, skor panelis memberikan nilai 5, yang artinya yaitu panelis memberikan nilai agak suka pada produk kalio ini. Nah, 56% dari 97% panelis menyatakan produk ini layak disebut sebagai kalio. Namun, hal ini dikembalikan lagi ke soal selera dari masing-masing konsumen. Jadi, kesimpulan hasil diskusi dari grup D pada case ini adalah bahwasanya produk kalio ini sudah dapat dikomersialkan karena semua poin yang dilakukan pada penelitian ini sudah sesuai dengan Perka BPOM nomor 24 tentang pangan steril komersial, dan juga produk kalio ini sudah memenuhi standar dari USDA FSIS sehingga bisa dikatakan kalio ini sudah aman. Jika permasalahan dari rasa kalio itu, mungkin hal ini dikembalikan lagi kepada konsumen, dan hal ini juga bisa diatasi dengan cara memformulasikan bumbu-bumbu ataupun formulasi bumbu yang menyesuaikan dari selera masyarakat Indonesia, sehingga produk kalio ini bisa diterima di masyarakat secara umum.